على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, jemaah Ar-Rayyan yang mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas satu risalah yang dari tema mungkin kita bikin semacam alamatul istifham, tanda tanya tentang kebahagiaan. Kita tulis bahagia itu dan kita bubuhkan tanda tanya sehingga setiap orang tentu ketika membaca tema tersebut, saya harapkan di dalam pikirannya ada semacam jawaban sementara tentang pertanyaan tersebut, karena tidak ada yang tahu pasti definisi dari kebahagiaan itu apa, sebab dia adalah perasaan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan di dalam hati seorang mukmin, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang mukmin itu mampu merasakannya meskipun tanpa mampu untuk mendefinisikan apa kebahagiaan itu. Dan risalah yang akan kita bawa ini risalah seorang ulama besar, seorang imam besar yang bernama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullahi taala alaih. Beliau seorang ulama yang lahir di kota Unaizah, saat ini dinamakan dengan wilayah Qasim, ya, pada tahun 1886. Dan beliau rahmatullahi taala alaihi guru dari ulama-ulama besar di era kontemporer ini seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, rahimahullahu taala, ya, kemudian juga Syekh Ibn Baz dan lain-lain. Ada banyak, ya, ada banyak murid-murid beliau yang lain seperti Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Ibn Aqil, ya, dan rata-rata murid-murid beliau adalah ulama-ulama besar di zaman kita saat ini juga, dan di zaman terutama sebelum masuk abad 21 itu kebanyakan ulama-ulama di Timur Tengah dalam murid-murid beliau. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tentunya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar tulisan beliau ini memberikan manfaat bagi kita semua, dan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karunia untuk mengamalkan apa yang kita dengarkan dari ucapan-ucapan baik, dan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap setia dengan petunjuk-petunjuk dan kebaikan-kebaikan yang kita dengar, ya, hingga al-mamat, sampai kita bertemu kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, buku ini atau risalah ini dalam bahasa Arab itu diberi judul dengan Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayat Sa'idah, ya, atau kalau kita terjemahkan secara kasar, ya, yaitu wasilah-wasilah atau faktor-faktor penting yang bisa membawa orang pada kebahagiaan. Dan perlu kita garis bawahi, penulis, ya, ketika menulis buku ini itu saat beliau terbaring sakit di salah satu rumah sakit di wilayah Syam di akhir-akhir
masa kehidupan beliau di dunia ini. Beliau mengalami sakit dan dokter melarang beliau dari aktivitas tulis-menulis, tetapi beliau tidak berhenti untuk selalu produktif dengan karya-karya yang luar biasa. Dan beliau menulis ini di atas kasur, dan kalau sudah selesai menulis ada kunjungan dokter tiba-tiba yang melarang dia untuk menulis, dia meletakkan tulisan ini di bawah kasur beliau, ya. Dan subhanallah, catatan-catatan itu kemudian dikumpulkan oleh muridnya, dan hari ini kita menikmati sebuah karya yang ditulis oleh orang yang sedang dalam keadaan sakit. Dan subhanallah, kalau kita membaca tulisan ini, itu banyak sekali pesan-pesan penting yang bisa kita petik. Masalahnya begini, orang ketika berbicara tentang bahagia dalam keadaan senang, tentu bukan suatu hal yang istimewa. Ya, dia dalam keadaan senang, ya kan? Dia dalam keadaan hartanya banyak, juga sehat jasmaninya, kemudian juga punya segalanya, itu paling enak ngomong kebahagiaan, ya kan? Tapi berbeda ketika orang berbicara tentang kebahagiaan dan dia sedang bergelut dengan sesuatu yang menghalangi dia untuk bahagia. Tetapi kalau kita melihat penulis yang menuliskan risalah ini saat terbaring di atas kasur, dan dia masih bisa bikin coretan-coretan tentang wasilah, sarana untuk bahagia, kita itu seperti terbawa pada pemaknaan kebahagiaan yang jauh lebih dalam, yang barangkali itu tidak bisa ditakar oleh orang yang sehat, tidak bisa ditakar oleh orang kaya, tidak bisa ditakar oleh orang yang punya segalanya. Artinya Syekh Sa'di nanti pada tulisannya ini akan membawa kita pada pemaknaan yang jauh lebih dalam. Bahagia itu apa? Hari ini kita lihat hari atau zaman di mana manusia sibuk dengan mengejar validasi, ingin diakui, ingin itu, sehingga banyak kemudian yang jadi diperbudak oleh konten, diperbudak oleh apa yang nanti dia akan bagikan lewat media sosialnya, entah itu lewat Instagram atau lewat snap di WA dan seterusnya, sehingga banyak hal-hal di dalam kehidupan ini yang semestinya kita nikmati, tetapi kita nikmati itu dengan cara untuk memberikan kepuasan pada orang lain, sehingga mengakui kalau kita begini dan begitu. Ada banyak orang yang ketika melakukan sesuatu sebetulnya tidak didorong oleh keinginan dari dalam dirinya, tetapi lebih karena dia membutuhkan pengakuan daripada orang lain. Padahal ini kita tentu menyadari bahwa banyak orang yang hari ini kebahagiaannya itu ataupun kesenangannya itu bergantung pada bagaimana respon orang lain. Ya, tidak ada respon, kebahagiaannya itu ditentukan bagaimana respon orang lain. Bagaimana, apakah orang senang ketika memandang baju saya? Apakah orang akan mengatakan wow dengan profesi saya, atau mungkin profesi suami ibu-ibu, atau mungkin prestasi yang diraih oleh anak-anak kita dan seterusnya. Jadi zaman kita seperti itu saat ini. Zaman kita disibukkan dengan orang-orang yang mencari pengakuan dari orang lain. Ya. Dan ini tidak hanya menjamur pada masyarakat awam, tetapi juga kadang-kadang kita dapati pada sebagian penuntut ilmu, kepada sebagian agamawan yang karena hal-hal yang berkaitan dengan validasi atau pengakuan dari orang lain, kita lihat banyak hal-hal yang keluar dari jalur yang semestinya, dan dengan demikian mana kebahagiaan itu kemudian bergeser dari kebahagiaan yang semestinya bisa kita raih dengan cara yang sederhana menjadi kebahagiaan yang begitu rumit dan justru menyiksa banyak orang. Nah, itu tadi karena dia harus berlomba mewujudkan ataupun merealisasikan ekspektasi manusia tentang dirinya, dan ini sangat-sangat menyiksa Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baiklah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai ya membaca risalah ini. Risalahnya tidak terlalu panjang tapi mungkin membutuhkan beberapa pertemuan kalau memang Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita. Hari ini kita akan coba untuk meringkas dan menuntaskan risalah ini pada pertemuan kita pagi hari ini. Beliau mengatakan setelah memuji Allah, alhamdulillahilladzi lahul hamdu kullu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam, amma ba'du. Ya, setelah memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi, Sa'di mengatakan, fa inna rahatal qalb, sesungguhnya ketenangan jiwa, ketenangan hati itu ya, wasururi wa zawali humumihi wa humumihi huwal matlab bi kulli ahad. Ya, ketenangan hati tidak adanya di dalam diri kita itu kegalauan, kegundahan. Kita pengen setiap hari itu kayak lurus-lurus saja, tidak ada benturan-benturan, tidak ada goncangan-goncangan di dalam hidup. Matlabun li kulli ahad, kata beliau. Itu adalah hal yang dicari oleh setiap orang. Ya, wabihi tahsulul hayat thayyibah. Dengan ketenangan itu maka hidup setiap orang akan menjadi baik. Wa yatimus surur wal ibtihaj, masih sama makna walidzalika, dan untuk meraih hal tersebut ini beliau langsung setelah memberikan pengantar beliau langsung masuk ya pada materi. Beliau katakan dan untuk meraih hal tersebut maka ada beberapa sebab. Yang pertama kata beliau asbabun diniyah. Jadi sebab kebahagiaan yang pertama kata beliau itu sebab yang berkaitan dengan agama. Maksudnya asbabun diniyah itu sebab-sebab yang kembalinya pada agama. Dan ini menempati sebab yang paling tinggi yang membuat orang bisa bahagia karena Allah Azza wa Jalla menitipkan di dalam diri kita sesuatu yang tidak akan pernah bisa sampai pada puncak kebahagiaan kecuali bila sesuatu itu dipenuhi dengan zikrullah, mengingat Allah, kemudian tilawatu kitabihi, membaca kitabnya, kemudian as-sayr ala manhajihi, kita titi jalan di atas manhaj yang diinginkan oleh Allah, yaitu hati manusia. Ini Bapak dan Ibu tidak akan pernah terpuaskan sama sekali. Kita tidak bisa memuaskannya barangkali dengan jalan-jalan, kita tidak bisa memuaskannya dengan bersepeda, mungkin ibu-ibu mau memuaskannya dengan shopping dan lain-lain sebagainya. Tidak bisa. Organ ini atau bagian ini di dalam tubuh kita hanya bisa meraih kebahagiaannya apabila dia terhubung dengan penciptanya yaitu Allah. Sehingga kebahagiaan di sini membutuhkan sebab diniyah, agama. Yang kedua kata beliau wa asbabun tabi'iyah. Ada yang sebabnya itu alami, naluriah, manusiawi, seperti orang ingin harta, seperti orang mungkin punya minat terhadap jabatan politik yang tinggi, ataupun mungkin sebagian orang yang ingin anak-anaknya sukses sehingga enak kalau ngomongin anak sukses, anak saya di sini, anak saya kayaknya enak sekali ya. Seperti kita punya kepuasan tersendiri gitu saat membanggakan anak kita, walaupun itu tidak salah, tetapi sebaiknya tidak terlalu kita tonjol-tonjolkan sehingga nanti akan berakibat entah itu ain ataupun hasad dari orang lain. Jadi ada sebab diniyah, ya ada sebab tabi'iyah yang sifatnya natural yang oleh Allah oleh agama dibahasakan dengan sebab yang fitrawi. Kemudian ada asbab amaliyah. Jadi sebab yang hanya bisa diwujudkan dengan gerak, dengan bekerja, dengan melakukan sesuatu sehingga manusia sampai pada kebahagiaan tersebut. Lalu beliau mengatakan wala yumkin ijtima'uha, dan tidak mungkin segala jenis sebab itu bertemu, artinya bisa saling sinkron antara satu dan yang lainnya, kecuali di dalam diri illa lil mu'minin, kecuali dalam diri seorang mukmin.
Ya, maksudnya orang Islam itu potensial ya, jadi punya potensi untuk bahagia dari sisi agama, dari sisi natural, dari sisi tabiat, dan dari sisi apa? Ya, usahanya, ikhtiarnya. Jadi sangat mungkin orang beriman, dan bahkan kata beliau ini hanya terjadi pada orang beriman, hanya orang beriman yang mampu mengumpulkan 3 sebab sekaligus itu. Ya. Wa amma man siwahum fa innaha wa in hasalat lahum min wajhin wa sababin yujahidu uqala'uhum alaihi fa atathum min wujuhin anfa wa athbat wa ahsan halan wa ma'ad. Sebentar. Jadi ya, ini terjadi hanya pada orang mukmin kata beliau. Jadi orang mukmin itu sanggup ya mensinkronkan antara 3 sebab tadi. Dan itu tidak terjadi pada selain orang yang beriman. Dan itu bisa kita lihat di masyarakat yang hidup dalam materialisme. Ya, kebahagiaan itu hanya bergantung pada hal yang sifatnya tabii, alamiah kata mereka. Orang punya jabatan, orang punya harta, itu saja. Ya. Dan sepertinya hal-hal sederhana tidak mampu membahagiakan masyarakat yang materialistis. Ya, tidak akan bisa. Kenapa? Sebab kepuasan hidup bergantung pada hal-hal yang apa? Yang bisa mereka indrawi. Makanya ikhwatal iman azza wa iyyakum, orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita temukan mereka fi qimmatis sa'adah. Berada di puncak-puncak kebahagiaan. Kenapa demikian? Ya walaupun mereka hidup dalam keterbatasan duniawi, tapi orang yang sungguh imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang sungguh-sungguh imannya kepada Allah, orang yang tulus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dapati di antara mereka ada yang frustrasi dan seterusnya. Kita barangkali tidak pernah mendengar ada orang fakir, miskin, tapi dia beriman dengan tulus kepada Allah, berpikir untuk mengakhiri hidupnya, mati bunuh diri dan seterusnya. Tapi berapa banyak orang yang kemudian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, kemakmuran, ya. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala segala yang dimiliki dan diangan-angankan orang lain dari kehidupan dunia. Tetapi dia tidak sanggup untuk apa? Tetapi dia tidak sanggup untuk tidur dalam keadaan tenang. Kadang dia butuh obat. Betapa tidak tenang hidupnya meskipun sudah ada penjaga di dalam rumahnya. Namun dia tetap harus memastikan satu persatu jendela rumahnya tertutup, pintunya tertutup, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan untuk menikmati nikmat. Dicabut oleh Allah. Ya, kemampuan dan kepuasan untuk menikmati nikmat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lihat dia tidak tenang dalam kehidupannya, padahal dunia kalau dia mau berada di dalam genggamannya. Dia punya semua, dia punya kekuasaan, dia punya semua. Semua yang diimpikan oleh orang ada di tangannya, tapi Tuhan mencabut itu. Dan dia miskin. Kasihan, ya miskin dalam arti sangat disayangkan, kasihan sekali. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak bisa melakukan ini dan itu. Ya kepalanya dipenuhi oleh berbagai macam kekhawatiran. Berbeda dengan si fakir tadi. Pertanyaannya kemudian, bahagia itu apa sehingga si fakir yang tidak bisa memiliki apa-apa dari dunia ini tetap bisa menikmati hidupnya, dia bisa tertidur di mana saja, dia tidak butuh obat untuk tidur di malam hari, dia tidak butuh tempat yang nyaman untuk sebagai tempat dia merebahkan diri, dimanapun dia duduk, dia bisa nikmati secangkir kopi yang begitu sederhana, harganya murah, tapi dia nikmati itu dengan baik, pakaian yang mungkin lusuh, kumal, ya juga bisa dia pakai, dan dia yaftakhir bihi, bisa dengan percaya diri bertemu dengan setiap orang, dia tidak tergantung dengan
dia tidak merasa punya tanggung jawab untuk memuaskan ekspektasi orang tentang dia dan seterusnya. Kenapa dia bisa hidup demikian? Karena ada madah, ada apa namanya, materi kebahagiaan yang lain yang tidak dimiliki orang yang terperangkap dalam kehidupan materialis. Yang orang terperangkap dalam kehidupan materi. Makanya kata Sa'di rahimahullah taala, hanya mereka yang bisa memiliki kebahagiaan yang paripurna itu, wa amaman siwahum, yaitu adapun orang selain mukmin, kalau dia tidak beriman pada Allah, bisa jadi dia bahagia tapi hanya dalam hal materi, dan ketika materi itu diambil kembali oleh pemiliknya yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka selesai, hilanglah kebahagiaan. Nah, lalu kata beliau, walakinni sa'adhkuru bi risalati hadi ma yahduruni min al-asbab li hadzal matlab al-a'la alladhi yas'alahu kullu ahadin. Tetapi aku, ya ini beliau katakan ya, sa'adhkuru bi risalati ma yahduruni. Jadi nanti saya akan sebutkan di dalam risalah kecilku ini ma yahduruni, apa-apa yang saya ingat, karena waktu itu beliau terbaring sakit di rumah sakit, nggak bawa referensi, nggak bawa buku, makanya dia menuliskan risalah ini dari pikirannya, dari apa yang dia ingat. Minal asbabi lihadal matlabil a'la. Nanti saya akan sebut ya faktor-faktor apa saja yang bikin orang bahagia, alladzi yas'alahu kullu ahad, ya, yang mana setiap orang itu sepertinya merasa punya tanggung jawab untuk bisa meraih kebahagiaan itu. Faminhum man asaba katsiran minha fa'asha 'aishatan hani'ah. Ada orang yang dipenuhi dengan kebahagiaan, hidupnya penuh kecukupan, ya. Kemudian juga ada orang yang diuji oleh Allah dengan kehidupan yang hampir semua ceritanya tentang sengsara, ya. Tetapi ada orang yang bain-bain, kadang hidupnya itu bahagia, kadang hidupnya itu sengsara. Bihasa bima wuffiqalahu, ya, tergantung apa yang Allah karuniakan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kita bergantung, dan hanya dialah yang bisa mendatangkan kebajikan dan mampu menolak keburukan di dalam kehidupan kita. Ini kata beliau. Lalu kata beliau, faslun. Ya, pasal pertama dalam pembahasan ini kita akan bahas, kata beliau, wa a'zamul asbabi lidzalika wa asluha wa ususuha wal iman wal amal salih. Ya, ini kata beliau, faktor yang paling signifikan, faktor yang paling utama, paling agung, ya, yang bisa membawa manusia pada kebahagiaan itu adalah al-iman wal amal salih. Iman dan amal saleh. Saya pernah bahas tentang iman pada taklim-taklim sebelumnya, dan saya katakan iman itu ya satu akar kata dengan al-amnu, yang menjadi dasar kata untuk hal yang kita terjemahkan sebagai keamanan, ketentraman dan kedamaian, dan saling ada keterkaitan antara iman dan keamanan, keharmonian, kedamaian hidup, ya. Jadi iman itu punya peran. Orang bisa, satu negara itu bisa menjadi negara yang thayyibatun wa rabbun ghafur, itu harus ditunjang oleh penduduk-penduduk yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kuncinya adalah keimanan kepada Allah. Allah berfirman, "Man 'amila salihan." Ya, ini bisa kita lihat, silakan ibu-ibu buka Al-Qur'an surah An-Nahl. Ya, ayat yang ke-97. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin wa aw untha fa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Ya, silakan bacakan terjemahannya. Ya, bismillah. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka kebaikan. Ya Ustadz, ini kok nggak ada sambungannya di layar? Oke. Walanajziyannahum ajrahum, dan kami akan balas apa yang mereka lakukan di dunia itu berupa amal soleh, bi ahsani ma kanu ya'malun, lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Jadi
Walaupun kita kadang hanya biasa-biasa amal soleh kita, tapi kalau itu kita lakukan tulus karena Allah Subhanahu wa taala, maka pembalasan dari Allah atau balasan dari Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang dikerjakan oleh manusia. Fa akhbara ta'ala wa wa'ada man jama'a bainal imani wal amal shalih bil hayati thayyibah fi hadhihi ad-dar wa bil jazaa'il hasan fi hadhihi ad-dar wa fi daril qarar. Kata Imam As-Sa'di, dalam di ayat ini Allah mengabarkan siapa yang mampu mengumpulkan di dalam dirinya keimanan dan amal soleh. Jadi iman itu menuntut amal. Dalam Islam nggak boleh hanya sekadar percaya. Yang penting percaya itu bukan ajaran Islam. Ada orang bilang, kamu itu yang penting percaya saja, urusan sholat, zakat, puasa biarkan. Kan ada sementara orang Islam yang punya pemahaman seperti itu. Ya, terutama kita hidup di zaman fitnah ini, di zaman di mana agnostik, ya, keyakinan terhadap Tuhan tanpa perlu untuk melakukan tuntunan atau ajaran agama tertentu. Hari ini kita lihat itu sangat merebak di tengah anak-anak muda, sehingga mereka mengatakan iman atau Tuhan good itu yes, ya, God itu yes, tetapi agama itu no. Ada. Sementara anak-anak muda seperti itu, anak-anak kita. Ya, anak-anak kita banyak yang seperti itu pemahamannya sekarang, ya. Kata mereka iman mustarak atau iman yang universal. Ustadz, Ustadz Afwan masih bersama kami? Sahabat-sahabat, kita tunggu Ustadz kembali menyambung kajian karena ini mic-nya masih di off kan. Halo? Ya, Ustadz, tadi hilang Ustadz suaranya. Saya sudah sampai di mana? Sudah ngomong apa tadi? Tadi sampai yang menafsirkan Imam As-Sa'di menafsirkan ayat surat yang An-Nahl tadi. Nah, Ya. فأخبر تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang mampu mengumpulkan, menjamak antara keimanan dan amal soleh. Ustadz, koneksinya masih terganggu deh audionya.
Halo? Ya, Ustadz Nah, kepental ya tadi Ustadz ya, Afwan. Allahu musta'an. Baik. Ya, silakan Ustadz. Ya, fa ta'ala wa wa'ada man jama'a bainal. Jadi harus dipadukan antara iman dan amal. Di Islam tidak boleh orang hanya mengatakan saya percaya lalu dia tidak beramal, dia tidak merasa punya tanggung jawab untuk berpuasa atau membayarkan zakat ataupun mengerjakan sholat. Ada orang bilang yang penting kamu baik, tidak bisa. Baiknya seorang mukmin itu dilihat dari sejauh mana dia mengamalkan ajaran agamanya. Dan ini sangat penting bagi kita. Ya, wallahu taala a'lam wa a'lam. فأخبر تعالى وعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار. Nah, maka Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita semua, ya, dan siapa yang mampu mengumpulkan antara iman dan amal saleh, ya, Allah janjikan untuknya kehidupan yang baik di dunia ini. Wabil jazail hasan fi hadhihi dar. Nah, ini juga uniknya. Biasanya orang ketika bicara tentang amal soleh itu selalu yang dibahas adalah efek dari amal soleh itu di akhirat. Tidak demikian. Amal soleh juga itu punya efek di dalam kehidupan duniawi kita. Amal soleh itu punya efek dalam kehidupan duniawi kita. Dan coba lihat. Orang yang insya Allah beriman kepada Allah, kemudian melakukan amal soleh itu kan dalam pengertian berbuat baik. Itu arti dari amal soleh. Dan orang yang terbiasa dengan perbuatan baik dan berusaha di lingkungan yang baik, maka hal-hal baik akan mengelilinginya juga. Hal-hal baik akan selalu menyertainya. Dan ini sudah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man amila amalan salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan buat hidupnya itu menjadi baik. Artinya segala kebajikanlah yang akan mencarinya. Jadi dia bukan hanya mencari kebaikan di dunia, tetapi kebajikan-kebajikan juga itu akan mencari orang itu sehingga terjamin kebahagiaan di dunia. Wa fidaril qarar. Demikian juga di dar al-qarar itu di akhirat nanti dia akan dijamin kebahagiaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sababu dzalika wadih. Ya, kata beliau, kenapa demikian? Nah, tentu penyebabnya jelas. Fa innal mu'minina billahi al-iman as-sahih al-muthbir lil amal as-salih al-muslih lil qulubi wal akhlaqi wad dunya wal akhirah ma'hum usulun wa usus yatalaqawna fiha jami'a ma yaridu alaihim min asbabis sururi wal ibtihaji wa asbabil qalaqi wal hammi wal ahzan. Nah, karena orang yang beriman kemudian imannya itu membuahkan amal yang baik, ya, atau amal soleh, maka ini punya efek yang sangat penting bagi satu, ketenangan jiwa kita. Ya, ini yang pertama kata beliau. Kemudian iman dan amal soleh juga akan membentuk perilaku kita. Akhlak duniawi kita dan akhlak ukhrawi kita. Maksudnya akhlak kita kepada sesama juga akan dibentuk. Iman itu mewariskan khuluqul hasan, akhlak yang baik. Nabi pernah bilang begini, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, walamma yadkhulul iman fi qulubihim, dan belum beriman dengan hatinya. Di sini kita bisa melihat Nabi membedakan antara iman yang sebatas pengakuan lisan dan iman yang mawaqara fil qalb, iman yang terpatri di dalam jiwa. Makanya jangan kita bertanya itu orang kok itu. Saya kasih pendekatan sederhana, kecerdasan, kepintaran, kemudian iman yang hanya menjadi ucapan, itu tidak menciptakan iman yang sahih. Tidak akan. Kita pintar, kita cerdas, kita punya kemampuan untuk beradu argumen dengan orang, kita punya pengetahuan agama itu tidak otomatis membuahkan keimanan.
Ilmu tidak bisa menciptakan iman. Sederhananya demikian. Abu Lahab, kemudian Abul Hakam atau yang kita kenal dengan Abu Jahal, itu orang yang sangat bijak di masanya, orang yang sangat, tapi dia pembangkang terhadap Islam. Banyak juga profesor di Amerika di mana yang mengajar tentang Islam tapi tidak beriman terhadap apa yang diajarkan. Iya kan? Oleh karena itu beliau mengatakan iman yang sahih, iman yang benar, yang diucapkan dengan syahadat, diikrarkan dengan syahadatain, lalu dibuktikan dengan amal. Nah, ini yang akan membawa manusia kepada apa? Kepada perilaku yang baik. Hatinya akan baik. Hati yang baik akan mengilhami tutur kata yang baik. Maka kita lihat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang sahih itu terjaga ucapannya. Dia tidak gampang memaki. Makanya kata Rasulullah, laisal mu'min bil la'an wala bit ta'an. Mukmin itu enggak mungkin dia jadi orang yang tukang umpat, tukang ta'an. Ta'an itu suka memfitnah orang, suka melecehkan kehormatan orang dengan kata-katanya, tukang laknat dan seterusnya, enggak akan keluar. Kenapa? Sebab dari lisan yang terus mengingat Allah, dari lisan yang terus membicarakan tentang kalamullah, baik itu kalamullah yang sifatnya Quran ataupun kalamullah yang sifatnya hadis atau apapun, itu tidak akan mungkin mengeluarkan dari mulut yang sama kata-kata yang kotor. Iman yang sahih menuntut orang kepada akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik ini juga akan membentuk keduniawian orang. Orang senang berbisnis dengan orang yang punya etika yang baik. Fitrah manusia, siapapun dia, even itu orang yang paling tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tetap lebih condong pada orang yang punya attitude yang baik. Itu pasti. Dan hanya iman yang baik, iman yang sahih yang akan membuahkan akhlak yang baik. Ya. Kemudian maslahat dunia dan akhirat juga demikian akan diraih dengan iman. Kalau sahih iman kita kepada Allah tidak dicampuri oleh noda dan dosa, maka jalan rezeki juga akan terbuka dengan baik. Nabi SAW pernah bersabda, wa innal abd, dan sesungguhnya seorang hamba itu kadang dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari rezekinya bimaksiatin tusibu. Ya. Gara-garanya maksiat yang dia lakukan. Jadi maksiat yang kita lakukan itu kadang jadi penghalang rezeki bagi kita. Ya, maksiat itu bisa banyak macam. Akhlak buruk juga maksiat. Dan orang kalau punya akhlak yang buruk itu akan sulit berbisnis. Orang punya akhlak buruk sulit untuk membangun komitmen, sulit untuk membangun hubungan, relasi dengan siapapun. Iman dan amal soleh lah yang akan menyelamatkan orang, baik hatinya ataupun akhlaknya, kehidupan dunia. Ma'ahum usulun. Kenapa demikian? Sebab orang yang imannya sahih, ma'ahum usulun wa usus. Dia punya bekal, dia punya pondasi yang kuat. Di mana dengan pondasi yang kuat itu segala macam takalibul hayat, segala macam dinamika kehidupan dia siap. Ya, dia siap. Ya, mau duka, saya sudah siapkan di dalam hati saya space untuk merespon duka itu. Mau suka, suka juga sudah saya siapkan di dalam bilik hati saya, tempat untuk saya menyambut kegembiraan. Itu orang beriman itu nggak akan pernah terganggu dengan musibah dan juga tidak pernah terlena dengan kenikmatan. Itu orang beriman. Itu orang beriman seperti itu. Jadi nikmat ataupun musibah, nah dia sudah punya cara untuk merespon itu. Sehingga kalau datang musibah, ini mau dari Allah Azza wa Jalla, begini saya yakin kullu sayamdi, semua akan berlalu. Oh, ini nikmat dari Allah. Jangan-jangan di dalamnya ada ujian. Nah, kalau ada ujian di dalam nikmat itu saya harus siapkan, ya. Saya jadi orang yang bijak, ya, dalam memanfaatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Oleh karena itu, penerimaan yang penuh terhadap apa yang dialami oleh seseorang itu hanya bisa terjadi kalau dia punya iman. Sederhananya,
Hanya orang beriman dengan iman yang benar yang mampu merespon segala macam dinamika kehidupan, suka, dukanya, bahagianya, sengsaranya, dan seterusnya. Ini kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Nah, oleh karena itu, wa yatalaqawna al-makari wal madar ya wal hab wal ghab bil muqawamati lima yumkinuhum muqawamatahu wa takhfifu ma yumkinuhum takhfif was sabrul jamil lima laysa lahum anhu bud wa bidzalika yahsulu lahum min atharil makari wal muqawamati nafi wat tajarub wal quwwah wa min as-sabri wa ihtisabil ajri was thawabi umuran azimah mahillu ma'ahal makari. Ini kata-katanya ini sangat dalam sekali di sini. Kata beliau, orang tuh kalau punya iman maka ya, segala macam al-makari itu maksudnya hal-hal yang tidak disukai di dalam hidup, awal madar, segala macam bahaya, segala macam kegelisahan, segala macam kegamangan itu akan mudah dihadapi oleh orang yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Iman itu akan mengilhami manusia untuk sabar. Ya, kalau dia diuji, maka dia diilhami oleh keimanannya untuk sabar. Wahtisabul ajr, dan dengan kesabaran itu dia bisa mendapatkan pahala, ya, dan dengan pahala yang Allah berikan dan dengan kesabaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya yang mampu mendatangkan pahala itu juga mampu meruntuhkan segala macam yang teranggap itu sulit, yang teranggap itu kesulitan, yang teranggap itu kesusahan dan seterusnya dalam kehidupan. Sejenak manusia ketika di hatinya yang besar itu adalah Allah, semua masalah akan kecil. Ini persoalannya kita nih kadang ketika dihadapi masalah, seolah masalah itu lebih besar. Padahal kita ketika takbir sholat bilang Allahu Akbar. Dia bilang Allahu Akbar. Kita kalau lagi takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kok bisa-bisanya kita dibuat porak-poranda dengan masalah yang tidak lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya katakan ibu-ibu, ini yang nulis risalah bukan orang yang senang kemudian dia bicara tentang bahagia, tidak. Ini orang yang menulis risalah adalah orang yang sedang berada di atas pembaringan lagi sakit. Artinya dia ngomong tentang kebahagiaan dalam kondisi yang demikian, ini orang yang berbicara lewat pengalaman spiritual. Artinya dia telah menikmati kebahagiaan yang tidak materi itu. Jadi Sa'di sudah mengalaminya itu. Jadi dia bukan hanya cerita tentang kebahagiaan. Dia bukan ceramah, dia bukan tablik akbar tentang hidup bahagia. Tidak. Dia telah merasakan bahagia sekalipun di atas pembaringan sakit yang kelak akan mengantarkannya pada kematian. Jadi orang yang diilhami oleh Allah lewat imannya itu kesabaran, maka dia akan tertuntut untuk apa yang lagi saya diuji, maka saya berharap ajar. Mudah-mudahan ini nanti diberi pahala, ujian saya diberi pahala, kesabaran saya diberi pahala. Dan kalau yang terpenting dari itu semua, Allah tetap menjaga keakbarannya di dalam hatiku. Allah tetap besar di dalam jiwaku, di dalam diriku, sehingga masalah itu menjadi kecil. Nah, sehingga apa? Dengan demikian kalau Allah sudah terakbarkan di dalam jiwa, tahulu malal masar wal amal thayyiba wa tama fi fadlillah wa thawabi kama abar Nabi sallallahu alaihi wasallam an hadha fil hadits sahih annahu qala ajaban li amril mu'min, ya kata beliau, orang tuh kalau sudah diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran, lewat kesabaran dia berharap pahala dari Allah atas berbagai musibah yang menimpanya, ya, maka jalan cerita hidupnya tuh nanti akan berubah. Jalan cerita akan berubah. Kenapa? Karena orang sudah siap dengan segala macam dinamika kehidupan. Dia hadapi semuanya dengan iman. Apapun kondisi hidupnya selalu menjadi penyebab keridhaan Allah untuknya. Susah, Allah akan ridha. Senang, Allah akan ridha. Susah dihadapi dengan sabar, ridha Allah didapat. Senang dihadapi dengan syukur, ridha Allah juga didapat. Makanya kata Nabi SAW sebagaimana dalam hadis sahih, ajaban li amril mu'min. Oh, ajaib sekali urusan orang beriman itu. Luar biasa sekali urusan orang yang beriman itu. Inna amrahu kullu khair. Sesungguhnya urusan orang beriman itu semua baik.
Maksudnya kamu nggak bisa bikin apa-apa sama orang beriman. Makanya Ibnu Taimiyah ketika dia di penjara, itu orang bilang, itu Ibnu Taimiyah rasain tuh penjara. Dengan penjara, kamu nggak bebas, kamu nggak bahagia. Oh tidak. Apa kata Ibnu Taimiyah ketika di penjara? Ya, musuhku tuh mau apa sama aku, kata Ibnu Taimiyah. Mereka mau apa? Kalau mereka itu mengasingkan aku, maka pengasingan itu adalah tamasya. Kalau mereka mau memenjarakan aku, penjara itu khalwah. Khalwah itu artinya, mungkin kan di luar penjara aku kesana kemari lupa untuk ubudiyah. Beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Barangkali dengan mereka memenjarakan aku, maka penjara itu menjadi tempat aku bermesraan dengan Tuhanku. Ya, sehingga itu ucapan yang terkenal dari beliau, madza yaf'alu bi a'da'i, musuhku tuh mau ngapain? Itu para pembencingku dia itu mau ngapain? Mau mengasingkan saya, pengasingan adalah rekreasi. Mau memenjarakan saya, ya sudah penjarakan saja. Penjara adalah tempat saya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jannati fi sadri. Ini kata-kata yang luar biasa. Kedamaian dan surgaku itu di dalam hatiku, nggak bisa diganggu oleh orang. Nah, demikian juga orang yang telah mencapai kebahagiaan, yang mana kebahagiaan itu munbathikun, munculnya karena keimanan kepada Allah, kuatnya tawakal dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tercipta surga di dalam dirinya. Surga itu tidak bisa diganggu oleh orang, artinya tidak bisa. Apapun cara kita mengganggu dia tidak bisa diganggu. Dia asik syahdu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mau ngapain? Kita mau fitnah dia nggak mungkin. Ada tempat Allah sebagai tempat dia kembali. Kita mau asingkan, kita mau apakan, kita mau siksa, enggak. Surganya ada di dalam hatinya. Kebahagiaannya tidak bisa dirampas oleh apapun. Makanya setiap kenikmatan, setiap wasilah kebahagiaan yang itu masih potensial direbut oleh orang lain dari diri kita, itu bukan kebahagiaan yang hakiki. Itu bukan kebahagiaan yang hakiki. Artinya apa? Kalau kebahagiaan kita itu masih sangat bendawi, dan bila benda itu hilang dari kita, bila sesuatu atau yang sifatnya materi itu hilang dari kita, lantas kita tidak lagi bahagia, ketahuilah apa yang kita anggap kebahagiaan pada kondisi itu kebahagiaan semu. Sebab bahagianya seorang mukmin tidak bisa dirampas. Rantai dan temali boleh membelenggu dirinya. Senjata mungkin bisa mencabik-cabik tubuhnya, tetapi kebahagiaan tidak akan hilang dari dirinya. Kenapa? Kebahagiaan itu dia rasakan, itu menyatu dengan dia. Makanya hati-hati dengan kebahagiaan bendawi. Hilang pula kebahagiaan kita. Tetapi kebahagiaan yang Allah ilhamkan dalam hati, ini kebahagiaannya para ulama, para arifin, para salik, ya, para zuhad, para ubat, hamba-hamba Allah yang nggak bisa diambil, nggak bisa dirampas kebahagiaan dari dalam dirinya. Makanya kata Nabi, ajaban li amril mu'min, ajaib urusan orang beriman itu. Semua urusannya baik, kamu nggak bisa ngapa-ngapain dia. In asabat husarra, kalau dia dapat kebahagiaan, syakar, fakana khairallah. Dia bersyukur, syukur adalah baik baginya. Artinya jadi sumber pahala lagi. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairallah. Tapi kalau dia dikasih musibah, dia hadapi dengan sabar. Sabar juga jadi kebaikan untuknya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak bisa diraih oleh siapapun kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang beriman, Bapak dan Ibu, yang kebahagiaannya itu nggak bisa kita rampas. Fa akhbara anna al-mu'min yatada'af, ya, wa khairahu wa thamarati a'malihi fi kulli ma yatruquhu min as-sururi wal makari. Ya. Jadi Nabi SAW mengabarkan seorang mukmin itu akan berlipat-lipat ghanimah, ini dibahasakan dengan ghanimah, ya, akan berlipat-lipat keuntungannya, kebaikannya, buah dari segala macam perbuatannya yang baik tentunya, ya, setiap kali entah itu musibah ataupun nikmat yang
menghampiri hidupnya. Itu semua jadi penyebab dia semakin mulia, dia semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walihada, beliau kemudian memberikan contoh, memberikan analogi. Oleh karena itu, tajid itsnain, kamu bisa dapati dua orang. Tatarraqahuma naibah. Dua-duanya ini dapat musibah. Ya. Min nawaibil khair aw syarr. Ya, dua-dua dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala nih, ujian bahagia dan ujian keburukan. Fayatafawatani tafawutan 'azima fi talaqqiha. Tetapi keduanya responnya tuh berbeda. Dua orang diuji dengan ujian yang sama, ujian bahagia dan ujian sengsara. Tetapi keduanya ini punya cara merespon yang berbeda. Wa dzalika bihasabi tafawutihima fil imani wal amali shalih. Respon itu akan berbeda tergantung iman dan amal soleh masing-masing dari keduanya. Yang beriman kita lihat jauh lebih siap merespon. Tapi yang tidak beriman dia tidak siap. Hadal mawsuf bi hadainil wasfain yatalaqqa al-khair wa syarr bima dzakarnahu min asy-syukri was-sabri wa ma yatbahuma dan seterusnya. Nah, orang yang pertama beriman dan amal soleh dia tahu. Nah, ini musibah hadapi dengan sabar, nikmat hadapi dengan syukur pada Allah SWT. Yang satu dia tidak punya cara untuk menghadapi itu. Makanya dia sekalinya dapat nikmat itu membawanya pada maksiat, sekalinya dapat musibah membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kedudukan iman dan amal soleh ini tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar. Saya izin sebentar. Lalu kata beliau rahimahullahu taala, yang kedua, wa minal asbabil ladzi tuzilul ham wal gham wal qalaq al-ihsanu ilal khalq. Di antara hal yang dapat membantu kita itu terbebas dari kegundahan, kegelisahan, kecemasan adalah al-ihsanu ilal khalq.
Al-ihsanu ilal khalq, berbuat baik pada orang. Bil qawli wal fi'l. Entah itu dengan perbuatan ataupun dengan ucapan. Wa anwa'il ma'ruf, dan berbagai macam perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Wa biha, dan dengan perbuatan baik itu, dengan kata baik, ya, dengan perbuatan yang dengan tutur kata yang baik, kemudian perbuatan yang baik, biha yadfa'ullahu 'anil bar. Wal fajir al-humum wal ghumum bihasabiha. Bahkan orang, kata beliau, orang tuh kalau baik dengan orang, tutur katanya baik, perilakunya baik dengan orang, bahkan orang baik, orang buruk itu sama-sama dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kegundahan dan kegelisahan. Artinya apa? Di dunia ini bahkan orang yang paling buruk sekalipun itu punya kesempatan untuk bahagia. Kalau dia apa? Kalau dia berbuat ihsan kepada orang. Berbuat ihsan kepada orang. Walakin lil mu'min minha akmalul hadzi wan nasib. Jadi orang baik, orang buruk itu punya potensi yang sama untuk Tuhan bebaskan dari kegundahan, dari kecemasan, dan dari kegalauan, kegamangan, dan lain-lain sebagainya yang membuat hati itu tidak tenang. Orang baik dan orang buruk itu punya potensi yang sama, punya peluang yang sama. Jadi bisa bahagia, orang jahat itu bisa dapat ketenangan. Oh, kadang orang jahat itu bisa dapat ketenangan. Nah, tetapi kata beliau rahimahullahu taala, walakin lil mu'min, tapi orang yang beriman, minha akmalul hadz wan nasib. Yang paling banyak yang paling yang dapat bagian paling banyak dari kebahagiaan itu adalah orang yang beriman. Wa yatamayyazu bi anna ihsanahu sadir an ikhlas. Ini juga beda, kata beliau. Orang fajir, orang buruk, orang kafir, mungkin dia bisa berbuat baik kepada orang, tetapi kebajikan itu dibandingkan orang beriman lebih tinggi. Kenapa? Sebab kebajikan seorang mukmin itu sadir an ikhlas. Mukmin kalau baiknya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wahtisabin lisawabin, ya, dan dia bergantung pada apa yang Allah punya. Ya, saya biarlah berbuat baik, tapi biarkan saya berbuat kebajikan dan biarkan itu kembali kepada Allah. Fayahunu alaihi badal ma'ruf lima yarju minal khair. Maka tidak ada sama sekali bagi orang mukmin itu, kalau baik dia berharap baik yang semisal dari manusia. Ini bedanya. Bedanya orang kalau fajir dia berbuat baik memang dapat ketenangan, tapi biasanya tendensius. Biasanya juga diiringi oleh harapan saya baik supaya orang baik. Mukmin tidak. Dia berbuat baik supaya dia dapat apa yang ada di sisi Allah. Sebab apa yang di sisi Allah itu lebih kekal. Lebih kekal. Ya, sehingga orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak peduli apakah dia dipuji dengan kebajikan, dia ikhlas, dia tulus, nggak peduli apa kata orang tentang kebajikannya. Allah berfirman, coba buka surah An-Nisa ayat yang ke-113. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a maradatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Bacakan terjemahannya. Ustaz Afwan, tadi ayat 113 kan Ustaz? 14. Nah. 14. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberikan kepadanya pahala yang besar. Pembicaraan yang tersembunyi itu konotasinya jelek.
pembicaraan yang tersembunyi kita sembunyikan dari orang itu biasanya jelek-jelek. Orang ketika merendahkan suara ketika berbicara, saya mau tanya, bicaranya itu baik atau buruk? Selalu yang positif atau negatif? Kalau orang bicara, katakanlah dia berbisik ke kita, memandang kiri kanan, obrolannya itu positif atau negatif? Negatif. Biasanya negatif. Maka dari apa yang banyak dibisikkan manusia, ya, dari banyak ucapan yang dirahasiakan manusia dari orang lain, semua itu tercela rata-rata. Kecuali orang yang sembunyi-sembunyi dalam amar ma'ruf nahi mungkar, atau sembunyi-sembunyi dalam menyuruh orang pada kebajikan. Misal kita ingin bantu orang, usahakan, kebiasaan orang kalau dulu kita diajari tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Kalau sekarang tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Kadang-kadang kita memberi orang tidak dengan cara yang baik. Kita beri, kita foto, kita memberi kepada orang itu, sehingga Islam sangat menganjurkan anjuran baik, anjuran sedekah, dan kata-kata motivasi untuk orang supaya kita bisikkan dengan cara yang elegan, yang paling baik. Kamu bantu dengan sembunyi-sembunyi. Illa man amara bisadaqatin au islahin bainan nas. Bisikan-bisikan yang tujuannya untuk apa? Untuk mendamaikan orang, itu juga baik. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Siapa yang melakukan itu semua karena mengharapkan mardatillah, maka kami akan berikan dia ajran 'azima, pahala yang besar. Fa akhbara ta'ala anna hadhihi al-umur khairun mimman sadarat minhu wal khair yajlibul khair wa yadfa'u syarr wa anna al-mu'min al-muhtasib yu'tillahu ajran 'azima yu'tihi Allahu ajran 'azima wa min jumlatil ajril 'azim zawal ham wal gham wal akdar wa nahwiha. Kata beliau, di ayat ini Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita tentang beragam kebajikan, dan patutnya kebajikan itu kita rahasiakan. Dan kata beliau, ingat, di dunia ini ada hukum tarik menarik. Wal khair yajlibul khair. Wal khair yajlibul khair. Kebajikan yang dilakukan seseorang itu ya jelibul khair, pasti mendatangkan kebajikan. Gak usah kita minta duha itu ditukar dengan rezeki. Nah, ini sekarang kan lagi marak orang duha itu mendatangkan rezeki, sedekah mendatangkan harta. Jangan begitu dengan Allah. Kita transaksi dengan Allah, masa begitu? Bersedekahlah kamu, maka kamu akan kaya. Lah, kalau dia nggak kaya gimana? Islam itu membawa manusia pada pembalasan yang tidak indrawi, supaya harapan dan ekspektasinya kepada Allah itu tinggi. Nah, kalau manusia dibalas dengan apa yang dibalas dengan apa yang tidak kekal, oh, tidak baik, tidak bagus begitu. Makanya di antara karunia Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin, Allah menjanjikan balasannya itu di akhirat, tidak terlihat oleh mata, kemudian juga tidak bisa dirasa, tidak terdengar oleh telinga, tidak bisa dibayangkan oleh hati manusia. Mukmin seperti itu. Jadi biasakan ketika kita melakukan amal soleh, jangan motivasinya duniawi. Sholatlah kamu duha, nanti kamu sholat duha itu mendatangkan rezeki. Kalau kamu sedekah nanti bisa bikin kaya. Enggak begitu hitung-hitungan dengan Allah. Tidak demikian. Tidak demikian caranya, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita melihat hari ini banyak kan orang kemudian katanya malah saja tidak. Kamu sendiri yang mengharamkan balasan duniawi. Dan orang yang mengharapkan balasan duniawi pasti kecewa sekalipun balasan duniawi itu dia dapatkan. Tapi ingat, wal khair yajlibul khair. Kebajikan itu mendatangkan kebajikan, itu sunnatullah. Dan kebaikan itu tidak selalu atau dimaknai dengan materi. Nah, kita ini saja yang disiksa oleh pengharapan-pengharapan materi itu, sehingga ibadah tidak lagi terasa lezat. Makanya kan ada orang yang doanya tidak dikabulkan oleh Allah hanya karena dia menginginkan doa itu terkabul dalam wujud materi. Da'autu. Dia bilang pada Nabi, da'autu Rasul, aku sudah berdoa, tapi belum dikabulkan oleh Allah. Kenapa kamu bisa mengucapkan itu? Karena pengabulan di dalam benakmu adalah tentang apa yang kamu lihat.
Padahal semestinya seorang mukmin dalam hubungannya dengan Allah, pengabulan itu nggak mesti kita lihat. Kadang pengabulan itu berupa satu, perasaan ridho terhadap apa yang kita alami. Kadang pengabulan itu Allah ganti mungkin dengan yang lain. Kita minta nikmat, Allah hindarkan kita dari penyakit, itu juga pengabulan. Yang mana kalau nanti kita diberi nikmat, mungkin nikmat itu akan habis untuk berobat. Kadang-kadang tidak Allah beri, karena apa? Hati kita tidak siap. Jangan-jangan nikmat itu bisa bikin kita kufur. Kadang Allah tunda di dunia karena kita hanya siap untuk menerima pengabulan doa kita itu di akhirat. Seperti itu semua. Jadi jangan selalu kita itu melihat bahwa pemberian Allah itu ada yang indrawi lalu kita Allah beri sudah. Ini tanda Tuhan kabulkan doa saya. Kamu bisa jamin itu pengabulan Allah Subhanahu wa taala, jawaban doa untuk kamu atau ujian untuk kamu? Enggak. Wal khair yajibul khair. Yang baik pasti mendatangkan kebaikan, tapi ingat tidak selalu dalam bentuk indrawi. Dan orang baik dihindarkan oleh Allah dari keburukan. Dan di atas itu semua, annal mu'min, orang yang beriman kepada Allah, al-muhtasib, dia imannya dengan imannya dia gantungkan harapannya itu kepada Allah, nanti balasan dari Allah lebih agung dari pengharapannya. Wa min jumlatil ajril azim, dan di antara pahala yang nanti segera dia dapatkan di dunia ini selain materi-materi itu, zawalul ham wal gham, dia tidak khawatir lagi dengan masa lalu, tidak diikat oleh masa lalu, tidak jadi tawanan masa lalunya, tidak dikhawatirkan lagi dengan antar anak saya mau kuliah bagaimana, antar dia habis kuliah dia mau kerja apa, enggak. Orang beriman dia tahu apa yang menjadi bagian Allah, apa yang menjadi bagian dari dirinya. Bagianmu berdoa, bekerja, berusaha, tuh Allah bagiannya mengabulkan. Soalan kita hari ini kan banyak orang yang kemudian mengambil peran Allah Subhanahu wa taala itu dan seolah-olah dialah yang mendikte kehidupan ini. Wal aqdar wa nahwiha. Dan dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala pada orang mukmin yang muhtasib itu, selain hilangnya ham wal gham, kecemasan dan kegelisahan, Allah akan hindarkan dia juga dari hal-hal yang buruk. Makanya jangan tanya di mana. Barangkali ini kita tuh keluar kan nggak pernah minta kepada Allah, keluar rumah ya Allah jaga ban mobil saya atau ban motor saya itu jangan sampai kempes dan seterusnya. Mungkin kita nggak pernah doa itu. Barangkali ada di antara orang yang pernah menerima kebajikan kita dan doanya melesat menembus langit. Bahkan tanpa kita meminta dilindungi oleh Allah dari penjahat, dari penyamun, dari perompak, ataupun dari begal dan seterusnya. Di tengah malam yang gelap gulita kita tersendiri, kita menyentuhnya dengan perasaan aman. Barangkali itu adalah doa dari orang-orang yang pernah menerima kebajikan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kali ini kita cukupkan pada pasal ini dulu. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita bisa membahas pasal-pasal lain dalam risalah yang kecil ini. Allahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu untuk pencerahannya tentang makna kebahagiaan dan arti sesungguhnya kebahagiaan. Ustaz mohon dikoreksi tadi kitabnya atau risalahnya tuh Al-Wasail Mufidah lil Hayati Saidah gitu. Gimana Ustaz? Apa salah? Betul. Oh betul. Betul. Ya. Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Al-Mufidah. Ustaz, ini boleh sedikit dijelaskan sedikit nggak ini tentang tadi Ustaz mengatakan begini. Jika kebahagiaan seseorang itu atau kebahagiaan orang itu masih bisa jika kebahagiaan seseorang itu masih bisa direbut kebahagiaan sama orang lain, itu bukan kebahagiaan hakiki gitu ya. Tadi Ustaz sampaikan demikian gitu ya. Jadi ini contohnya gimana? Misalnya kayak ada kalau orang mungkin kebahagiaannya bersama suaminya tiba-tiba suaminya direbut orang gitu. Gimana? Bukan. Boleh penjelasannya nggak Ustaz? Itu pada hal bendawi, misalnya pada mobil, pada pakaian yang kemudian di kalung atau di anting atau mungkin di gelang atau mungkin di tas, itu kan hal-hal yang mudah hilang dari kita, mudah lepas dari kita. Kalau bahagia kita masih di situ, masih di hal-hal yang gampang direbut orang, itu belum bahagia itu. Itu kan uang bisa terbakar. Tas-tas kita juga demikian, bisa dicuri, bisa diapa. Nah, orang mukmin itu bahagianya bersama dia kemana hingga dia masuk dalam kubur pun akan selalu bersama dia. Iman dan amal salehnya itu kebahagiaan puncak tertinggi dari kehidupan, dari kebahagiaan seorang mukmin.
Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian Ustaz, berarti kalau dari kita pelajarin tadi ini dari Syekh As-Saidi tadi, As-Sa'di, bahwa sebenarnya kebahagiaan itu sebenarnya tentang ketenangan di hati tadi ya Ustadz ya, dengan 3 Ya, sebab utama yang Ustadz sampaikan, bahwa kebahagiaan sebab agama, ya kan, kebahagiaan sebab tadi alamiah. alamiah atau Ya. gairah, ya, dan kebahagiaan yang diwujudkan dengan bekerja gitu ya Ustadz. Jadi 3 hal itu, dan paling penting itu tadi, paling utama yang kebahagiaan Agama. sebab agama ya Ustadz ya, karena Agama. Apapun hilang di kita ini semua hilang, itu nggak ada masalah. Kalau musibah, makanya kan di antara doa yang diajarkan di dalam agama kita, wala taj'al musibatana fi dinina. Tuhan kami, engkau mau beri musibah kepada, silahkan mau musibah apa, tapi jangan biarkan musibah itu pada agama. Kalau orang diuji oleh Allah, diberi musibah dalam agama itu, dia tidak bisa apa-apa. Hilang semua. Orang kalau hilang agama sudah hilang semua. Nah, ya. Tapi di risalah ini sendiri, Imam tadi tidak menceritakan tentang waktu dia gini Ustadz, kan dia sakit ya Ustadz ya, beliau sakit. Berarti beliau tuh juga cenderung belum menceritakan tentang gimana sehat, artinya sehat gitu loh Ustadz. nanti ini kita itu masih pasal ada. 1 gitu. Pasal 1. Ya, baik Ustadz, barakallahu fikum. Insya Allah akan dipandu dan dilanjutkan oleh Uti Lucy atau Uti Farah. Tafadholi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan para jamaah. Waalaikumsalam. Silakan tulis di kolom chat ya, ini pertanyaan baru masuk 1. Oke. Akan tanya dulu ya melalui yang sudah masuk dulu. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, di surat Yunus 58, saya menangkap artinya bahwa Allah memang menginginkan kita bahagia. Kemudian di An-Najm 43, di situ Allah berfirman, Allah lah yang menjadikan kita tertawa dan menangis. Bagaimana memahami 2 ayat itu yang benar Ustadz? Jazakallah. Di Yunus, Allah itu ingin kita bahagia. Tetapi di dunia ini tidak semata kalkulasi matematis kita. Itu harus kita ingat itu. Dunia ini tidak bekerja menurut matematika kita, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada An-Najm ayat Allah menyinggung di sini, walladzi adhaka wa abka, dialah yang menjadikan kita tertawa dan menangis. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala sumber dari itu semua. Manusia itu tidak bisa kita ajak dia tertawa, artinya dalam makna senang, kalau Allah tidak mengilhaminya ketenangan atau kesenangan. Dia juga tidak bisa kita ajak menangis kalau memang dia tidak dituntun oleh Allah menangis. Demikian kehidupan yang membuat orang tertawa dan menangis itu juga sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini tidak berarti Tuhan kehendaki kita tertawa, Tuhan kehendaki kita sedih saja atau gembira. Di sini dinamika kehidupan yang akan dialami oleh manusia, Tuhan tidak terlepas dari itu semua. Makanya kalau ingin hilang kesedihanmu, kembalilah pada Allah yang menjadi sebab kesedihan itu. Kalau kamu supaya tidak hilang bahagiamu, supaya kamu terus bisa tersenyum dalam kehidupan, datangi Tuhan yang menyebabkan kamu itu tersenyum. Nah, itu maksud ayatnya. Jadi bukan berarti Allah kehendaki kita bahagia, kemudian Allah kehendaki kita sedih, ini berarti Allah ingin kita sedih selamanya. Tidak demikian. Tidak demikian. Wallahu a'lam. Uti Lucy, Afwan, boleh diskusi sedikit nggak? Ya, silakan. Ya. Ustadz, jadi sebenarnya definisi bahagia yang disampaikan Imam Syekh tadi itu bahasa Arab sebenarnya apa? Sa'diyah tadi atau Sa'id ya? Sa'adah. Ya. Kebahagiaan itu Sa'id atau Sa'adah. Berarti bahagia yang arti Arabnya itu Sa'adah tadi ya Ustadz ya, maksudnya ya Ustadz ya. Bukan, kalau tadi di surat 1057 itu kan bergembira gitu loh. Nah, itu kan berbeda ya, bahagia dengan bergembira di sini gimana tuh Ustadz? Gembiranya orang itu kan karena bahagia. Itu kan saling berkaitan satu dan yang lain.
Orang bisa gembira, orang bisa tertawa ketika dia bahagia. Ketika dia tidak bahagia, dia tidak bisa memperlihatkan kebahagiaan. Dia tidak bisa tertawa, dia tidak bisa gembira. Nah, Ya, barakallahu fikum, Ustaz. Lanjut Uti Lucy, tafadholi. Ya, OTV-nya. Saya akan lanjutkan berikutnya Ustadz ya. Mudah-mudahan Uti Vivi tadi sudah jelas ya. Jadi kan memang Allah yang menjadikan kita tertawa dan menangis. Di situ tertawa dan menangis itu, tertawa itu adalah termasuk bahagia ya Ustadz ya? Bahagia. Orang bisa tertawa karena dia bahagia. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Izin bertanya, ketika ada seseorang yang menyadari bahwa telah melakukan banyak kesalahan dalam hidupnya, sampai bingung apa dulu yang harus diperbaiki, maka apa yang harus dilakukan terlebih dahulu Ustadz? Karena efeknya dia hanya terus-menerus memikirkan tanpa tindakan. Terima kasih Ustadz. Manusia itu tidak bisa jadi tawanan hal yang tidak bisa dia lakukan, yang tidak bisa dia ubah. Tidak bisa demikian. Kita itu masa lalu itu tidak bisa diubah. Itu kanun dalam kehidupan. Itu sudah aturan dalam kehidupan. Ya. Manusia itu hanya bisa mengubah apa yang sedang ia jalani hari ini. Itu saja. Ya. Manusia tidak dibebani untuk mundur ke belakang dan mengubah ini jangan terjadi. Oh, ini saya tidak inginkan, ini saya tidak ada itu. Kanun kehidupan tidak berjalan seperti itu. Yang ada, manusia hanya bisa mengubah dan memperbaiki apa yang sedang dia jalani hari ini. Makanya seorang mukmin itu tidak boleh terjebak dengan hal-hal yang di luar kemampuannya. Jadi tidak usah terlalu terbawa sedih, menyesal. Oke, boleh silakan. Sedih juga boleh silakan, tidak masalah. Tetapi manusia tidak bisa. Ya, tetapi manusia itu tidak bisa terus berlarut-larut ya dengan apa yang telah terjadi di masa lampau. Dia harus bangkit kembali dan terlahir sebagai pribadi yang baru dengan semangat yang baru hari ini pada hari yang saya miliki. Karena yang kita miliki ini Bapak dan Ibu itu cuma hari ini. Kita nggak punya masa lalu itu udah nggak bisa kita bikin apa-apa. Masa depan juga masih misteri, wallahu a'lam. Pun hari ini kita belum tentu bisa menuntaskan hari ini. Barangkali ada orang yang ikut taklim ini kemudian tidak bisa ikut taklim lagi dengan kita di waktu yang lain. Kita punya jemaah yang Ibu siapa Allah yarham, ya, Ibu yang begitu semangat setiap kali taklim, bertanya, yang begitu semangat mencatat, yang kalau ikut taklim ikut betul-betul dan dia bisa menangkap dengan baik sehingga pertanyaannya itu menunjukkan kalau dia menangkap materi dengan baik. Ibu siapa namanya? Ibu Nov, Ibu Ivo rahimahullah. Kita bisa tahu hari ini bersama dengan kita, besok mungkin tidak lagi bisa. Sehingga apa? Hidup kita hanya yang sedang kita jalani. Dan Allah Azza wa Jalla tidak membebani kita dengan apa yang di luar kemampuan kita. Termasuk di luar kemampuan kita adalah kembali ke masa lalu dan mengubah semuanya. Nggak bisa kita. Yang telah terucap nggak bisa kita tarik. Yang sudah kita lakukan nggak bisa kita perbaiki. Udah. Tinggal kita memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki saat ini. Ya, itu penting ya bagi seorang Muslim. Maka yang harus kita lakukan ya supaya kita tidak terlalu tenggelam oleh masa lalu yang kita sudah lewati, lakukan hari ini sebaik mungkin. Apapun itu. Tuhan, kemarin saya begini, itu jangan sampai terulang. Saya bertekad hari ini akan jauh lebih baik lagi dan mudah-mudahan itu semua akan menggugurkan keburukan ataupun kesalahan yang telah terjadi di masa lalu. Tuhan, kalau besok kamu berikan saya kesempatan untuk hidup, izinkan saya untuk memperbaiki yang kurang pada hari ini. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Allahu a'lam. Ya Ustadz, jazakallahu khairan Ustadz. Ini pertanyaannya belum ada lagi ya Ustadz ya. Oke, kita diskusi lagi ya Ustadz ya. Mau TV-nya. Bismillah. Jadi bahagia itu Ustadz, terkadang bahagia itu kita identik, kita nilai dengan sesuatu, dengan makhluk atau dengan benda Ustadz. Kalau ada makhluk misalnya keluarga gitu, semakin
kita hitung dengan makhluk itu dihitung dari kebahagiaan. Terus benda juga, kalau kita punya mobil kita lebih bahagia, kalau kita punya ini kita lebih bahagia. Jadi terkadang apa yang telah terpenuhi itu membuat bahagia. Nah, itu loh Ustadz. Itu gimana Ustadz? Padahal terkadang juga orang yang udah terpenuhi semua akhirnya hatinya kosong. Itu bagaimana Ustadz? Karena parameter kebahagiaan itu terkadang kan manusia itu mengukurnya dengan makhluk, Nah itu dia dengan benda. Karena ukuran-ukuran itulah manusia kemudian menganggap bahwa dirinya tidak bahagia. Nah, kita yang bikin standar-standar, kita bikin ideal-idealnya kita, padahal dalam ta'alimul Quran, dalam rambu-rambu kehidupan yang Allah gariskan dalam Al-Quran, itu tidak tergantung dengan itu semua. Itu hanya menunjang orang untuk bisa bahagia, tapi bukan sumber kebahagiaan. Itulah kita perlu kembali kepada Quran dan Sunnah tentang apa itu bahagia. Nah. Sementara bahagia itu ada yang bilang bahwa bahagia itu adalah sir ya Ustaz. Rahasia, nggak kelihatan gitu ya Ustaz. Itu dia, makanya dia tidak bisa didefinisikan, tidak bisa diterjemahkan. Ya, karena itu kembali ke apa namanya? Kembali ke pada apa namanya? Pribadi orang yang merasakan itu. Saya tidak bisa mendefinisikan apa yang dirasakan oleh orang lain. Tetapi Quran menggariskan bahwa kebahagiaan itu begini. Ketika kamu terbebas dari kegalauan, ketika kamu terbebas dari kegamangan, ketika pengharapanmu setinggi-tingginya kamu kembalikan kepada Allah, maka kamu hidup bahagia. Nah. Ya, baik Ustaz. Ya. Memang kita nggak bisa juga menilai orang bahwa wah itu bahagia sekali ya, aduh itu kasihan ya, kayaknya nggak ada kebahagiaan gitu. Nggak bisa kita judge mereka ya Ustaz ya. Tidak bisa demikian. Dengan hanya melihat lalu kita bisa simpulkan dia bahagia, tidak bisa. Makanya kan manusia itu tidak boleh keluar dari apa yang diindra oleh matanya. Manusia tidak boleh melampaui apa yang terlihat oleh matanya. Biarkan kebahagiaan atau apa tetap menjadi rahasia hidup orang lain. Ya, cuma kita bisa berdoa mudah-mudahan dia bahagia, mudah-mudahan kamu begini. Tapi kita tidak bisa mengolek dengan mata kita apa yang dirasakan oleh orang lain. Gitu kan? Makanya ya kita kan sering tertipu itu, sepertinya bahagia ya, sepertinya mesra ya, sepertinya begini. Lalu di satu waktu kita dikagetkan, kok bisa ya? Mata ini sering tertipu. Mata kita kan sering tertipu. Oh, begini ya, begini. Lalu kita dengar, kok bisa ya? Kadang-kadang seperti itu. Makanya mata ini tidak sepenuhnya amanah. Apa yang kita pandang kadang, indah, tapi pada kenyataannya tidak. Ya, tuh, Masya Allah. Nah, kalau sering itu seperti itu terucap, Ustaz, kok bisa ya? Kenapa begini ya? Kenapa bisa begini? Apakah kita sudah penyakit hati? Ya, bukan penyakit hati, itu memang tabiat dasar manusia. Manusia itu kan adalah makhluk yang pandai berimajinasi. Jadi ketika dia lihat orang begini, dia bisa berimajinasi bahwa itu keluarganya harmonis sekali. Ya kan? Lalu dia bangun ekspektasi sepertinya mereka begini. Dan tidak selamanya manusia itu sanggup menerima apa yang betul-betul nyata. Makanya ada satu kutipan yang menarik kalau kita mungkin baca tentang stoikisme dan seterusnya, itu ucapan Marcus Aurelius, segala sesuatu yang kita dengar itu adalah pendapat, apa saja itu. Dan dia bukan fakta, dan apa yang kita lihat itu hanya perspektif kita. Jadi kita hanya menafsirkan apa yang kita lihat, kita anggap bahagia. Yang tahu sebetulnya bahagia itu orang yang sedang mengalaminya, dan kita hanya jadi penafsir saja. Oh ini ya, bahagia. Tapi tiba-tiba kok bisa ya? Ya itu fakta. Ketika terucap kita lihat ternyata tidak seperti itu, kita dihadapkan dengan fakta. Makanya jangan mudah makanya Tuhan Allah Azza wa Jalla kan tidak membebani kita dengan isi hati orang. Karena Allah ingin kita itu sibuk dengan kita, meraih mimpi kita, bahagia-bahagianya kita, bagaimana kita lepas dari bahagia yang
dalam perangkap bahagia hasil idealnya orang lain dan seterusnya. Nah, itu penting untuk kita pahami demikian. Makanya dengan kalau kita misalnya ini kita kembali pada kehidupan pribadi kita dipuji, padahal orang tuh muji dengan sesuatu yang tidak ada pada diri kita, itu kita beristighfar pada Allah. Ya, kalau mereka bilang kita begini, kita Tuhan maafkan saya atas ketidaktahuan mereka. Mereka kira saya orang baik, padahal saya banyak kekurangan. Maafilah kekurangan yang tidak mereka ketahui, namun Engkau ketahui. Ya Allah, mereka bilang saya begini, tapi mereka tidak maafkan ya Allah. Jadi maafkan mereka sudah suuzon sama saya. Maafkan mereka terlalu berekspektasi dengan saya. Kita perlu minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang dilihat oleh mata itu jangan gampang kita percaya juga. Nah, Masya Allah, Ustaz, betul ya. Jadi hati kita ini jangan gampang-gampang untuk menilai orang. Lebih baik kita urus diri kita sendiri ya Ustaz ya. Sendiri. Kita nggak, Tuhan Allah itu tidak menanggungkan kepada kita kalau kita tuh harus menjas orang itu buruk, saleh atau bagaimana. Kita mau, dia tuh orang soleh. Tuhan nggak minta kita untuk bilang orang itu soleh. Dan Tuhan juga nggak minta kita agar mengulik-ngulik sampai kita tahu orang itu buruk. Yang Allah mau dari kita adalah kita persiapkan diri kita ini jadi orang yang soleh, jadi orang yang manfaat. Kita punya tanggung jawab besar terhadap diri kita. Makanya manusia itu ketika melihat dirinya akan terhalangi keburukan orang. Kalau dia sibuk melihat dirinya, dia tidak punya kesempatan karena terlalu banyak kekurangan ini. Sehingga kita merasa berat untuk mengurusi kekurangan orang lain. Cuman karena sebagian orang diuji dengan apa? Untuk menutupi kekurangan dan aibnya, dia mengurusi kekurangan dan aib orang lain. Ada orang begitu. Dia ingin lari dari kenyataan, dia tidak bisa menerima dirinya, caranya dia pusingkan, dia habiskan potensinya untuk mengurusi kehidupan orang lain, sementara dirinya penuh dengan kekurangan. Seringkali kita temukan dalam kehidupan seperti itu. Makanya orang yang paling keras teriakannya terhadap aib orang lain, itu menunjukkan dia sedang menutupi dengan sekuat-kuatnya aib yang ada pada dirinya sendiri. Dan itu sunnah, dan itu nyata itu wakil dalam kehidupan. Orang tuh kalau semakin teriak tentang keburukan orang, tandanya dia sedang menutupi keburukan yang besar yang ada di dalam dirinya. Subhanallah, luar biasa Ustadz ya. Ini pelajaran minta ampun ya, kita harus amalkan dengan segera nih Ustadz. Oke, ini Ustadz, ini ada masuk lagi pertanyaan. Pak Ustadz izin bertanya, apa yang dimaksud dengan kegelisahan seseorang juga bisa menghapus dosa? Nah, kegelisahan ya bisa menghapus dosa. Kan di dalam Islam itu kita diajari tidaklah seseorang itu di hadis tentang ditusuk duri ya, atau apapun yang menyakitinya itu akan melainkan menjadi kafarah untuk dia. Ya, itu menjadi kafarah untuk dia. Kegalauan itu bisa menjadi kafarah. Itu kan kegalauan itu kan membawa emosi kita itu kan pada titik tertentu. Ya. Dan itu kadang menyakitkan. Ya, dan itu bisa menjadi penyebab apa? Menjadi penyebab Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa kita. Nabi SAW, kalau saya tidak salah ingat dalam hadis riwayat Imam Bukhari, tidaklah seorang mukmin itu ditimpa oleh keletihan, letih, ya, kepayahan dalam hidup. Tidaklah seorang mukmin ditimpa keletihan, ya, penyakit, kegundahan, kesusahan, kesedihan, bahkan hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah Azza wa Jalla akan menghapuskan sebagian dari kesalahannya karena itu. Ya. Kenapa demikian? Ya, Allah tidak mau hambanya itu terluka. Allah tidak mau hambanya itu gelisah. Allah tidak mau hambanya itu diliputi oleh kecemasan. Makanya ketika dia cemas, ketika dia gelisah, Allah memberikan resep bagaimana kegelisahan dan kegundahan itu dihadapi. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang.
Jadi dia tidak diberi balasan semata karena kegundahan dan kegelisahannya tadi. Tapi karena dia orang yang beriman kepada Allah dan tahu bagaimana cara menghadapi kegelisahan dan kegundahan, yaitu dengan istighfar dan zikrullah, dia diberi pahala dari zikrullah dan istighfarnya itu. Dan itu hanya dimiliki oleh seorang mukmin. Jelas ini Ibu dan Bapak? Orang kalau gelisah, orang kalau galau, orang kalau gundah, walaupun dia orang yang paling ateis sekalipun, dia akan menyebut, ya Allah, benar nggak? Nah itu yang dimaksud. Jadi dia bukan kegelisahannya, kegamangannya itu yang menyebabkan dia diampuni dosa dan diberi pahala atau diberi kafarat, tidak demikian. Tetapi di responnya terhadap kegamangan dan kegelisahan tersebut yang dihadapi dengan istighfar, dihadapi dengan zikrullah, itulah yang menyebabkan Allah memberikan apa? Pahala kepada dia. Jelas nih? Ya Ustaz. Nah, Jelas. Jadi berarti memang kegelisahan itu termasuk bagian dari cobaan ya? Iya, dan itu bisa menjadi penyebab kafarah. Kafarah itu artinya Tuhan gugurkan dosa-dosa kita. Asalkan kita menerima itu dengan memperbanyak istighfar dan memperbanyak zikrullah. Ya, karena juga sekarang juga saya lihat gitu, banyak beberapa yang memang dengan usia yang semakin bertambah gitu, kegelisahan itu semakin bertambah, ada tambahan kegelisahan dan was-was atau kayak panic attack atau apa seperti itu. Jadi itu bagian dari ya, ujian. kafarat. Itu bagian dari ujian. Dan itu akan menjadi sumber pahala kalau kita hadapi dengan sabar, istighfar, zikrullah. Di situ dia menjadi penyebab pahala itu. Baik Ustaz. Insya Allah Ustaz. Nah, pertanyaan berikutnya Ustaz. Kebahagiaan atau kesedihan sejauh mana boleh di-share atau dikasih tahu kepada orang lain supaya tidak mendatangkan mudarat Ustaz? Lihat orangnya. Kalau orangnya itu tipe orang yang sangat gembira, kalau kita gembira, ya dia senang kalau kita senang, kita boleh share ke dia. Tapi kalau orangnya itu orang yang hasud, orang yang memang di kehidupan sehari-hari itu dia tuh pengen banget kita tuh jadi orang susah, dia tuh pengen banget kita tuh jadi orang yang sengsara, jangan bagi cerita. Jangan cerita ke orang seperti itu. Ya, tapi ceritalah kepada orang yang ketika kita dapat nikmat, dia dukung kita agar bisa memanfaatkan nikmat itu dengan baik. Orang yang ketika dapat musibah, dia bantu kita menghadapi musibah itu. Pada orang seperti ini, tahadduts bin nikmat itu diperlukan. Tapi kalau tahadduts bin nikmat itu maksudnya menceritakan nikmat. Tapi kalau kita ketemu dengan orang yang memang dia hasud, ya tidak suka dengan nikmat yang didapat oleh orang lain, maka ya jangan cerita nikmat kepada orang seperti itu. Allahu a'lam. Ya, jadi kita juga kalau mau menceritakan apa yang harus hati-hati ya Ustadz ya. Hati-hati, tidak semua nikmat itu diceritakan pada semua orang. Kita pilih orang yang memang hanya dia layak yang dengar cerita saya. Iya, betul. Hasud itu berbahaya, orang hasad itu berbahaya. Makanya Nabi pernah bilang, bantulah kamu mewujudkan cita-citamu itu dengan merahasiakannya dari orang lain. Kenapa? Ya karena orang hasud itu berbahaya. Orang hasud itu kadang kalau kita nggak selamat, kita bisa kehilangan apa yang kita impikan. Karena orang hasud itu kalau dia tahu rencana kita, apalagi rencana kita tuh baik, kemudian rencana kita tuh untuk kemaslahatan orang, dan dia merasa saya tersaingi ini, dia akan melakukan berbagai macam cara untuk menggagalkan apa yang kita impikan dan cita-citakan tersebut. Hati-hati dari orang hasud. Iya Ustadz. Jadi sebenarnya kan memang kita sampai dikasih 3 surat yang setiap saat pagi dan petang itu dijauhkan dari hasad itu ya. Hasad itu bahaya. Kalau nggak bahaya, Allah nggak menurunkan ayat itu. Tapi berarti itu sudah naluri ada di manusia. Kenapa? Itu sudah alamiah ada di setiap hati ada manusia. Ada di setiap orang. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan fi kulli jasadin hasadun. Setiap jasad itu ada hasadnya. Cuma beda orang yang menampakkan dengan tidak. Orang baik akan melihat nikmat yang diterima oleh orang lain juga sebagai nikmat untuk diri sendiri. Sehingga dengan sendirinya sifat hasadnya itu menjadi berkurang. Bahkan bisa hilang sama sekali. Karena kenapa? Sudah
saudara saya kan adalah bagian dari saya. Saudara saya kan adalah diri saya yang lain, sehingga apa yang dia terima dari Allah, saya patut berbahagia. Betul Ustadz. Walaupun dia penuh dengan ilmu, walaupun dia amalannya juga sangat ini, jadi ternyata bagaimana meredam hasad pada saat dia juga mendengar sesuatu ya Ustadz ya. Betul, hasad itu suka sekali zallat. Orang hasad itu paling senang kalau dia dengar zalla. Zalla itu apa? Saudaranya begini, saudaranya dia senang sekali. Dan orang yang senang dengan zallah, orang yang hasad itu, kalau hasad itu bisa bawa orang pada kekufuran juga. Bahkan hasad itu bisa menjadi penyebab orang itu kafir. Nah, bagaimana itu? Kalau seandainya dia senang, orang hasad itu kan senang dengan ketergelinciran saudaranya. Dan senangnya seseorang pada ketergelinciran saudaranya menunjukkan keridoannya terhadap ketergelinciran itu. Keridoannya terhadap dosa tersebut, dan itu bisa menyebabkan orang jatuh pada kekufuran. Waliyadzubillah. Ya Ustadz. Baik Ustadz. Mengerikan sekali ya. Nih Ustadz, pertanyaan berikutnya Ustadz. Katanya sombong itu letaknya ada di dalam hati, diri sendiri ya. Jika kita melihat kebahagiaan orang di sosmed, lalu hati kita bilang, ih sombong amat sih. Ini di dalam hati nih Ustadz, sombong amat sih. Berarti sebenarnya yang salah ada pada hati kita, bukan dari sosmed orang tersebut. Namun apakah orang yang upload sebar kebahagiaan itu juga terkena dosanya karena sudah menyebabkan orang terkena hasad Ustadz? Oh, enggak bisa sepenuhnya begitu. Ada kan orang, ya kamu sendiri yang salah pakai medsos dan memfollow orang itu dan seterusnya. Itu kembali ke kita. Kitalah yang harus jadi gini ya, postingan orang, tingkah orang itu nggak bisa kita kontrol. Ya. Orang mau posting apa, orang mau bertingkah apa, orang itu di luar kemampuan kita. Itu hal-hal yang eksternal dari kita. Ini kalau kita belajar stoikisme itu kita akan bisa paham dengan baik itu. Orang punya pendapat tentang kita, orang punya kata tentang kita, pandangan orang tentang kita, itu di luar kemampuan kita. Kita tidak bisa mengontrol, kita tidak bisa menyetirnya, kita tidak bisa maunya sekehendak kita, nggak bisa. Nah, cuma kita ini yang harus mengontrol diri kita. Karena yang bisa kita kendalikan itu diri kita. Yang lain itu tidak bisa kita kendalikan. Jelas? Jadi jangan ketika kita masuk ke sosmed, kita jangan bilang, ih dia tuh sombong. Enggak, kamu hatimu yang kamu perbaiki. Karena kalau orang itu selalu salah di mata kamu, berarti matamu itu yang bermasalah. Hatimu bermasalah. Kalau setiap tindakan orang lain kok sepertinya mengganggu kamu gitu. Oh kamu suruh siapa yang menyuruhmu untuk membuka halaman Facebooknya, halaman Instagramnya, atau membuka Snapnya? Nggak ada dari kamu sendiri ya, karena kamu sedang berinteraksi dengan orang. Dan orang itu juga bukan malaikat, ideal-idealnya juga bukan ideal-ideal kamu, yang mesti diatur cara pikirmu dan cara pandangmu tentang orang. Dan jangan memaksa orang lain seperti apa yang kamu inginkan. Kalau kita memaksa orang seperti apa yang kita inginkan, itu seperti orang yang hanya mencintai bayangannya yang ada pada cermin. Artinya, ya kita hanya cinta pada diri kita sendiri. Dan itu sifat anania, egois. Tidak boleh seperti itu. Jadi, hati kita yang kita tata, ada yang harus kita bersihkan saat menatap orang lain. Lebih dari sekadar kacamata kita yang buram, tidak. Hati kalau salah melihat itu bisa berbahaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang kufur itu bukan soal penglihatan mereka, tetapi hati mereka yang telah buta, yang ada di dalam dada mereka, yang tidak mampu melihat kebenaran dan seterusnya. Pada konteks pertanyaan ini, ketidakmampuan kita untuk mengelola pikiran dan juga pandangan kita supaya bersinkronisasi dengan bagus dengan hati kita, itu yang menyebabkan kita tuh sering terjebak dalam suuzon dan seterusnya. Ada satu peristiwa di zaman Nabi Isa alaihissalam, itu ada orang yang sudah mencuri, sedang mencuri. Dan terlihat tangannya oleh Nabi Isa itu memang sudah mengambil barang itu dan mencuri, sehingga Nabi Isa mengatakan, pencuri. Lalu orang itu mengatakan, saya tidak mencuri. Demi Allah, saya tidak mencuri. Apa kata Nabi Isa? Apakah dia bilang, kamu tuh begini? Enggak, kata Nabi Isa. Kamu betul, kadzabtu ainai. Aku dustakan pandanganku. Jadi kita harus mendustakan pandang. Kita harus menutup mata kita dan harus membuat kita sepositif mungkin terhadap orang lain,
dan jangan diizinkan sekalipun kita punya pandangan atau negatif kepada orang lain. Jadi kita tidak bisa mengatur kehidupan orang, kita nggak bisa mengatur bagaimana dia bertingkah. Nah, pikiran kita dan pandangan kita lah itu yang harus kita atur, karena itu yang ada dalam kemampuan kita. Allahu a'lam. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Afwan boleh interupsi? Ya, OTV-nya. Ya, Ustadz tadi yang kisah Nabi Isa, Ustadz. Padahal Nabi Isa benar-benar tadi Ustadz sampaikan dia melihat betul ya dengan melihat betul dia, tangannya tuh udah nyolong nih, udah ngambil barang. Iya. Nah, dengan Nabi Isa terus mengatakan mata saya yang salah atau mata saya yang dusta gitu ya Ustadz ya. Karena dia sudah bersumpah. Oh, iya. Demi Allah pelakunya ya. Si pelakunya tadi kan udah bersumpah. Demi Allah. Dia menghargai sumpah itu. Padahal Nabi Isa tahu dia tuh pencuri. Tapi akhirnya bukan kita melihatnya jadi ini sesuatu yang negatif jadi dibenarkan gitu Ustaz. Bukan, karena pada saat itu maksiatnya telah berhasil dicegah. Dia nggak jadi nyolong gitu. Oh, iya. Beda halnya ketika dia udah nyolong, udah dibawa itu barang, kita nggak boleh begitu. Kita hanya ingin menutup aibnya saat itu. Barangkali ketika ketahuan Nabi Isa menutup aibnya itu jadi apa namanya? Jadi motivasi bagi dia, nggak boleh nyolong lagi, ntar ketahuan kayak gini, malu banget itu. Gitu. Oh ya, paham. Jadi tadi terjadi kenyataannya tuh dia belum megang itu barangnya ya Ustadz ya. Belum membawa pulang. Dia sudah pegang barangnya, tapi dia belum mengambil sepenuhnya. Oh, baik. Tidak jadi mencuri. Makanya bisa bilang, mungkin mata saya salah. Ya, apalagi tadi ditambah tadi orang tadi juga bersumpah dengan nama Allah ya Ustadz. Iya. Demi Allah aku tidak mencuri. Baik Ustadz, barakallahu fikum Ustadz. Fikum barakallah. Ya Ustadz, nah kalau misalnya seperti kayak kejadian seperti itu ya, kita secara naluri gitu, kalau misalnya kejadian terhadap anak kita atau adik kita, orang-orang terdekat gitu, kita melihat sesuatu itu kita langsung dalam hati, ya Allah ampunilah dia gitu ya. Kalau misalnya anak kami ada yang belum tahu atau terkadang kelihatan sombong, atau misalnya adik kami atau kakak kami gitu, itu dengan naluri. Tapi kalau tiba-tiba itu sudah di luar dari circle keluarga, itu hasad itu secara alami memang akhirnya keluar ya Ustadz ya. Ya kalau kita tekan dengan syukur. Kita tekan dengan syukur. Iya, betul Ustadz. Nah, memang kita berarti zikir pagi petang kita tuh jangan sampai kita tinggalin ya Ustadz. Baik Ustadz. Ini pertanyaan. Hati ini bukan hal yang sembarang. Makanya di dalam pembahasan para ulama itu, hati itu ada pembahasan sendiri namanya amradul qulub wa ilajuha. Itu tema sendiri, itu penyakit-penyakit hati dan terapi penyembuhannya itu beda. Itu ada 12 penyakit hati. Oh baik Ustadz, jadi emang nanti kita harus hati ya Ustadz ya. Baik Ustadz. Nah, latihan tidak akan pernah selesai, itu soal memanage hati. Nah. Ya, baik Ustadz. Pertanyaan sudah selesai Ustadz. Baik, saya akan tanya berarti kalau misalnya kita setiap hari yang mendoakan doa sapu jagat itu bahwa minta kebaikan dunia dan akhirat, apakah kebaikan itu sama dengan kebahagiaan Ustadz? Sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sama, semuanya sama. Sama ya. Jadi itu termasuk yang kita minta ya di doa sapu jagat ya, kebaikan identik dengan kebahagiaan, berarti seperti itu Ustadz ya. Iya. Ya, baik Ustadz, dari pertanyaan sudah selesai, jazakallahu khairan, kami kembalikan ke OTV-nya. Ya, jazakallahu khairan Uti Lucy. Ustadz masih ada waktu sedikit nggak? Boleh. Sudah masuk waktu zuhur. Oh, sudah masuk. Oke, baik Ustadz. Ini alhamdulillah kita telah mendapat ilmu dari Ustadz bahwa kebahagiaan itu adalah impian semua orang, tapi kadang-kadang manusia tuh banyak salah dalam memaknai arti kebahagiaan. Dan kita belajar melalui risalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini bahwa sebab terbesar yang paling pokok dan yang paling mendasar untuk mendapatkan kebahagiaan itu adalah dengan iman dan amal soleh, di mana kedua hal tersebut itu bisa membentuk kepada kita itu ketenangan jiwa, kemudian juga bisa membentuk akhlak dan hati kita menjadi baik, kemudian iman dan amal soleh tadi juga itu akan menuntun kita untuk ke jalan akhirat nanti. Baik Ustadz, kurang lebih begitu, silakan closing statement-nya Ustadz. Nah, demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengilhami hati kita untuk bahagia, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah, yang mendengarkan ucapan baik dan bersungguh-sungguh mengikuti ucapan yang baik itu.
dan menjadikan ilmu sebagai hujjah bagi kita dan bukan hujjah atas kita yang akan membuat kita semakin terbebani di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Ajarkan kepada kami yang bermanfaat dan jadikan bermanfaat apa yang Engkau ajarkan kepada kami, dan tambahkan kepada kami ilmu, tambahkan kepada kami ketakwaan dan semangat untuk mengamalkan apa yang kami ilmui. Demikian, wallahu taala a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Wajazakillah khairan untuk atas ilmunya, insya Allah semua bermanfaat untuk kami. Baik sahabat-sahabat Arean, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian kita. Semoga apa yang kita dapat tadi, kebaikan-kebaikan tadi bisa kita amalkan pelan-pelan dan kita terus menata hati dan kita terus memaknai arti kebahagiaan yang sesungguhnya yang Allah telah arahkan kepada kita, bahwa harus pentingkan bahwa kebahagiaan itu ada iman dan amal soleh yang insya Allah akan memberikan kebahagiaan kita yang hakiki kelak. Baik, mohon maaf apabila banyak kekurangan dari pengurus. Akhir kata dari kami, hadaniyallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi mohon maaf, tolong terus dukung kajian kami melalui via Zoom dengan berinfak ke Bank Syariah Indonesia atas nama Farah Rahmayanti. Barakallahu fikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.